Oke, sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita coba lab dengan Virtualing OSPF ya. Jadi kita pengen membuat Virtualing di OSPF. Jadi intinya Virtualing seperti ini. Jadi kalau syarat utama sebuah OSPF itu adalah area selain area 0 atau area backbone itu terhubung langsung dengan area backbone. Jadi di sini misalkan ya, di sini ada area 0, area 0, di sini ada area 1. Kemudian di bawah area 1 itu ada area 2. Ya, di belakangnya area 1. Secara default itu semua area selain area 0 itu pasti terhubung langsung dengan area 0. Jadi misalkan ini kalau defaultnya itu area 0 itu di sini misalkan dia terhubung langsung dengan area 0, area 2 terhubung langsung dengan area 0. Tapi di sini ada kasus bahwa area 0 itu tidak bisa terhubung langsung dengan area 1. Area 2 tidak bisa terhubung langsung dengan area 0. Nah, di sini agar bisa tetap komunikasi dengan OSPF area 2 yang dia berada di area 1, di bawah area 1, maka nanti kita buat Virtualing antara antara mikrotik 2 dengan mikrotik 3. Jadi kita buat Virtualing seperti itu. Jadi misalkan ada pertanyaan, kenapa kok area 2 di bawah area 1? Ya, itu bisa karena misalkan kita setup sebuah jaringan, ya kita setup sebuah jaringan sudah fix, kemudian ada penambahan ruangan atau ada penambahan gedung misalkan ya. Nah, di mana router yang kita gunakan di jaringan yang baru atau di lokasi yang baru itu resource-nya terlampau kecil, tidak bisa membackup seluruh LSA routing update dari area di depannya. Misalkan ini ya, kalau area 2 itu digabung dengan area 1 misalkan menjadi area 1, ternyata mikrotik 4 ini tidak mampu untuk membackup seluruh routing yang ada di area 1. Jadi lebih efektifnya adalah kita lepas menjadi area yang baru, tetapi area yang baru itu berada di bawah area 1. Ya, jadi di sini nanti konsepnya adalah kita buat Virtualing. Ya, Virtualingnya dari ABR ya, dari area boundary router. Area boundary routernya nanti ada 2. Mikrotik 2 ABR antara area 0 dan area 1. Mikrotik 3 nanti juga dia sebagai ABR ya, area boundary router dari area 2 dan area 1 gitu ya. Secara umum seperti itu. Kemudian nanti mikrotik 1 nanti kita buat dia ID-nya adalah 111. Mikrotik 2 ID-nya nanti 2222. Mikrotik 3 333. Mikrotik 4 itu nanti 444 ya, gitu. Kemudian nanti areanya adalah di sini area 0000, di sini area 111, di sini area 2222 ya, seperti itu ya. Oke, langsung kita kita jalankan dulu untuk semua device-nya. Enggak masalah ini ya, kita start dulu ya semua device kita. Oke, semua device sudah jalan. Kemudian di sini sudah saya beri untuk untuk networknya ya, untuk networknya kita konfigurasi dulu mikrotik 1 ya, mikrotik 1 admin 0
enter ya, no ya. Kita masuk dulu, kita konfigurasi MikroTik 1 ya. MikroTik 1 kita konfigurasi dulu adalah IP-nya. Di sini saya kasih IP yang ke lokal. Ether 1 adalah 10.45.01/25. Ether 2 nya adalah 10.45.1.1 untuk di Ether 2 nya ya. Saya set dulu untuk identitinya ya. System set name set system identity ya, set name ya, router 1 OSPF ya. Kemudian saya kasih IP address 10.45.01/25. Interface-nya adalah Ether 1 ya. Kemudian IP address 10.45.11/30. Interface Ether 2 ya. IP address print ya, IP address print dah ya. Kemudian kita masuk ke OSPF, routing OSPF ya. Kita konfigurasi dulu untuk MikroTik OSPF ID-nya ya. OSPF ID-nya kita masuk ke instant ya, kemudian set router ID ya, router ID-nya kita set di sini. MikroTik 1 kita set 1.1.1.1. Kemudian number langsung kita ya, number 0 ya. Kenapa number 0 ya? Karena ini tadi harusnya kita instant print ya, print. Nah di sini adalah dia hanya ada satu instant ya. Kita konfigurasi dia router ID-nya 1. Oke, router ID-nya sudah kita konfigurasi. Kemudian kita aktifkan untuk interface-nya. Interface yang digunakan yang untuk komunikasi adalah Ether 2. Kita konfigurasi ya, interface add interface, kita kasih ya add interface Ether 2 ya. Kita kasih autentikasinya adalah MD5, kemudian authenticate-nya adalah terus belajar ya, terus belajar. Oke, kita interface print sudah ya, ini udah. Oke, udah. Kemudian di networknya ya, networknya kita advertise juga di network, add network ya. Kita ada di R1 itu ada dua network ini dan ini, dimana networknya semua di advertise ke area 0. Berarti di sini saya punya network 10.45.00/25. areanya adalah area backbone. Kita lagi 1.30 ya, 30 areanya adalah backbone. Dah ya, udah kita aktifkan, udah beres. Ini kita masuk ke MikroTik 2. MikroTik 2 ya, lalu kita masuk lagi ya, di MikroTik 2 udah. Kita sistem identity set name R2 OSPF udah ya, R2 OSPF udah. Kita konfigurasi untuk IP-nya. IP-nya ada 2. Di sini adalah saya kasih 2 ya, 412. Yang di sini ada 4.45.1.5. Oke ya. Di Ether 1-nya ya, di sini IP address add address
10.45.1.2/30. Interface-nya adalah ether 1 ya. Kemudian kita untuk ether 2-nya kita kasih IP 5. Kemudian kita masuk ke OSPF ya, routing OSPF. Di sini di router 2 karena dia ABR ya, area boundary router atau router di perantara dua area, berarti kita tambah untuk areanya. Kita tambah dulu areanya ya, area ya, add area ID ya, area ID-nya adalah di sini area 1 saya kasih 1.1.1.1 ya, area ID. Name-nya adalah area 1 ya, area 1. Oke, dah. Kemudian kita konfigurasi untuk router ID-nya. Berarti kita instant kita print dulu ya. Ya, kita mau merubah ininya ya, router ID-nya. Berarti kita instant set router ID. Ini saya kasih router ID-nya adalah karena router 2 saya kasih 2.2.2.2. Kemudian numbernya adalah 0 ya. Dah, kita print instant print ya, print dah ya, kita ubah. Kemudian setelah itu kita aktifkan interface-nya ya, interface add interface ether 1 ya, kita aktifkan di ether 1 dan ether 2 ya. Ether 1 authentication-nya adalah MD5, authentication key-nya adalah terus minus belajar gitu ya, terus minus belajar. Oke, kita aktifkan untuk yang ether 2 juga sama itu. Nah, oke ya, kemudian kita tinggal advertise networknya ya, kita advertise networknya, network add network ya, add network. Kita punya dua network di sini di R2. Network ini 10.45.1.0/30 di advertise ke area 0, 10.45.1.4/30 itu di advertise di area 1. Oke ya, network 10.45.1.0/30 itu adalah areanya adalah area backbone ya. Kemudian ada 1.4 itu ada area 1. Oke ya, coba kita lihat neckboard-nya, neckboard ya, neckboard print ya. Posisinya di neckboard-nya dia sudah tag dengan router 1 dengan ID 111. Oke, sudah beres. Ini kita set MikroTik 3 ya. Kita set MikroTik 3-nya. MikroTik 3 dia juga ABR ya, ABR. Oke. Oke ya. Oke, di sini saya set dulu sistem identity set name, ini adalah R3 OSPF gitu ya. Oke, di sini kita konfigurasi untuk IP-nya. IP-nya ada dua ya, IP yang ke area 1 dengan area 2. Sebelum itu kita buat dulu IP-nya dulu ya, IP address di sini ya. Di sini tadi 5, di sini 6. Di sini nanti saya kasih 9. Ya, di sini 6. Oke, ether 1 ya tadi ya. 10.45.1.6/30 interface ether 1. Nah, kemudian kita kasih untuk ether 2-nya. Ether 2-nya 10.45
di sini saya kasih 9 enter 2 ya. Ya udah, kemudian kita konfigurasi untuk OSPF-nya OSPF routing OSPF. Oke ya. Di sini kita tambah untuk area 1 dan area 2 karena di MikroTik 3 itu ada area 1 dan area 2. Kita tambah ya. Area 1-nya nanti ID-nya adalah 111, area 2-nya ID-nya 22222. Oke ya. Add area ya, add area ID-nya adalah 1.1.1.1 ya. Name-nya adalah area 1. Kemudian kita tambahkan untuk area 2 namanya ID-nya adalah 2.2.2.2, areanya adalah 2, area 2. Oke ya. Kemudian areanya sudah, kita konfigurasi dulu untuk router ID-nya ya. Kita masuk ke instant ya, print. Ini adalah area ID-nya masih 0000. Jadi di sini ada IP instant set router ya, router ID-nya adalah 3.3.3 ya, karena router 3 number 0 ya. Udah, kita print. Langsung kita aktifkan, tidak usah kita verifikasi. Kita aktifkan untuk interface-nya ya. Berarti interface ya, add interface header 1 ya. Autentikasinya adalah MD5, kemudian autentikasi key-nya adalah terus belajar. Oke, kita aktifkan di header 1 dan header 2. Header 1 dan header 2. Oke ya. Oke, kemudian kita advertise networknya ke network add network. Di sini networknya di advertise, networknya adalah ada network 4 di advertise ke area 1, network 8 di advertise ke network 2 ke area 2 ya. Berarti di sini adalah 10 45 1 4/30 ya. Areanya adalah area 1. Kemudian ada network 10 8 di advertise ke area 2 ya, area 2. Oke. Nah, kita coba verifikasi dulu di Neckboard-nya ya. Neckboard print ya, di Neckboard print belum detect ya posisinya. Coba kita verifikasi dulu untuk instan-nya. Print udah beres. Kemudian di interface print sudah juga ternyata untuk autentikasinya salah. Ini ya, kenapa kok dia belum di Neckboard-nya belum. Ini seharusnya bukan garis bawah ya. Tadi coba di sini ya. Kita lihat dulu di interface print. Ya, ini adalah minus ya. Kalau di sini underscore, jadi dia tidak mau komunikasi. Kayak set ya. Interface set autentikasi key-nya adalah terus minus pelajar number 0 terus belajar key, kemudian kita number 1. Oke. Interface print
Oke ya, coba kita verifikasi ke Netboard print. Oke ya, dia sudah detect dengan 2222. Tadi kesalahan di autentikasi key-nya. Dah, sudah beres. Kita masuk ke router 4 ya, router 4 dia single area, satu areanya adalah area 2 ya, admin ya, di sini saya sistem identity sistem identity set name R4 OSPF ya. Di sini posisinya dia ada area 2, berarti kita tambah dulu, kita konfigurasi dulu IP-nya ya. Di IP address enter satunya adalah kita kasih tadi di sini 9, di sini kasih 10 ya. 10 4 5 1 10 /30 interface ether 1. Kemudian kita untuk ether 2 nya yang ke lokal itu nanti saya kasih 0129 /nya 25 ya, /nya adalah 25. Oke, dah. Kemudian kita ke router OSPF ya, masuk ke sini. Kita ganti dulu untuk identity-nya, set di instant ya, set router ID 4.4.4.4 numbernya adalah 0. Oke ya. Kemudian kita buat areanya ya, area ID-nya kita buat 2.2.2.2 ya. Kemudian area name-nya adalah area 2. Ya. Dah. Kemudian di sini kita aktifkan interface-nya dulu untuk komunikasi. Interface yang digunakan adalah untuk interface 2 ya, ini ya. Yang untuk komunikasi OSPF-nya ada interface 2. Berarti di sini interface ether 2 ya. Ether 2 atau ether 1. Ether 1 ya, ether 1. Kemudian ether 1. Kemudian untuk autentikasi key-nya adalah MD5. Autentikasi key-nya adalah terus minus belajar gitu ya. Oke. Kemudian tinggal kita advertise network-nya ya, di network ya 10.4.5.0 1 dulu ya, 1.8/30 area 2 ya, area 2 kemudian 0.128 /25 area 2 ya, area 2 Oke ya, posisinya sudah. Kita coba lihat Netboard-nya, Netboard print ya. Di sini sudah detect dengan area dengan router ID 333, berarti dia sudah bisa komunikasi di sini ya. Ini sudah deteksi ini. Oke ya, coba kita lihat ya di IP route print ya. Di sini dia hanya detect satu, yaitu adalah network 14/30. 1430 itu adalah ini ya. Dia belum bisa detect di area 0.
Di mikrotik area 0 itu juga sama, mikrotik 1 ya. Di sini misalkan IP route print ya. Di sini dia hanya detect sampai di 1.4. Dia hanya bisa detect sampai area 1 sini. Dia belum jangkau ke area 2. Ya. Nah, di sini agar ini bisa routing tabelnya bisa ke sini ya. Routing tabel bisa ke sini berarti kita harus membuat virtual link. Virtual linknya dibuat di ABR. Yaitu di mikrotik 2 dan mikrotik 3. Ya. Berarti mikrotik kita buat dulu di mikrotik 3 ya. Kita masuk virtual link, kita add ya, add virtual link ya. Untuk virtual link ya, virtual link nanti kita tambahkan Netboard ID. Virtual link ada Netboard ID. Netboard ID ini adalah Netboard router yang dituju ya. Router yang dituju berarti di sini ketika saya berada di router 2, Netboard yang dituju adalah virtual linknya adalah mikrotik 3 ya, mikrotik 3. Berarti adalah mikrotik 3 adalah 3.3.3.3 ya. Kemudian ya, kemudian transit areanya ya, kita arahkan transit areanya adalah area 1 ya. Jadi dia nanti akan melewati area 1 karena di sini virtual linknya akan berada di area 1, berarti area 1 ya, area 1. Enter. Kemudian di mikrotik 3 sini yang ini itu juga sama, kita buat router ID-nya ada area router ID 2, kemudian transit areanya area 1, mikrotik router 3 ini ya, router 3. Di sini kita buatkan virtual link add router Netboard ID ya. Netboard ID-nya adalah mikrotik 3 mikrotik berapa tadi? Mikrotik 2 ya. Sini Netboard-nya ada ini, berarti mikrotik 2 ya. Berarti 2.2.2.2 area transitnya ya. Untuk transit areanya itu adalah area di mana? Area 2 area 1 ya. Enter. Oke ya. Jadi kita buat di sini virtual link print, kita verifikasi, kita buatkan Netboard-nya adalah kita buat tetangga kita untuk buat virtual link adalah 2222, areanya adalah area 1. Oke ya, kita coba verifikasi sampai router 4, kita print. Nah, oke, sekarang posisinya adalah dia sudah detect ini. Dia sudah detect network di bawah sini, di network di PPC 1 ya, di area 1 itu semua sudah detect di sini. Ada 4500/25, 4510/30, 4514/30 ya kan. Kemudian dicoba kita verifikasi di router yang ada di router 1 di area 0 ya. Kita lihat di sini juga sama. Posisinya adalah dia sudah detect untuk network 0128, 1.4, 1.8. Dia sudah detect semua. Berarti harusnya di sini ya, di PC ini nanti kita kasih IP ya, IP 10.45.02 ya, /25, kemudian 10.45.01 untuk gateway-nya ya. Kita verifikasi ya, dah. Kemudian untuk yang VPC 6 komputer di sebelah sana kita kasih IP address IP 10.45.0.130 ya, 130/25, gateway-nya 10.45.0.129 ya. Kita kasih dulu IP, kemudian ini coba kita ping kedua ya, 10
104502. Sekarang posisinya dia sudah bisa komunikasi ya. Oke, ini tadi adalah virtual link ya. Kita menghubungkan area yang berada di belakang area selain area 0. Jadi kita buatkan untuk area 2 itu tidak terhubung langsung dengan area 0, dia berada di bawah area 1, maka kita harus buatkan virtual link di mikrotik 2 dan mikrotik 3 ya. Kita buatkan virtual link agar ini bisa terhubung langsung ke sini. Jadi seperti area 2 itu terhubung ke area 0 secara langsung. Oke ya, untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.